Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam video ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang dimana ada seorang wanita cantik asal Tiongkok memiliki 100 suami. Namun naasnya semua suaminya meninggal dunia saat malam pertama sesaat setelah bercinta. Siapakah sosok wanita itu? Dan bagaimanakah mungkin dari 100 suaminya semuanya mati saat bercinta di malam pertama? Mari kita simak kisahnya. Tapi sebelum lanjut, kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik subscribe, like, serta share video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga menjadi amal jariah kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nian Niao Lian Ke adalah seorang wanita asal Tiongkok yang lebih dikenal sebagai Putra Neng. Ia juga dikenal sebagai seorang panglima laksamana dari Tiongkok. Ia menjadi pemimpin sebuah armada besar yang memiliki pasukan sekitar kurang lebih 2.000 orang yang setia, dengan tujuan untuk menaklukkan sebuah wilayah yang berada di pesisir pantai Aceh. Keberaniannya membuatnya jauh dari tanah kelahirannya. Meskipun usianya masih tergolong lebih muda, yang membuatnya juga harus menetapkan takdirnya di daerah Serambi Mekah itu. Ia selalu bersemangat untuk menggapai keinginan dan harapannya dengan tekad dan tujuan yang selalu membara di dasar hatinya. Di saat melihat lautan yang luas membentang, di tahun 1050 Masehi, Putra Neng telah berhasil menaklukkan beberapa wilayah di pesisir pantai Aceh, sehingga beberapa tempat terlihat bendera Tiongkok berkibar lepas terkena hamparan angin yang bertiup. Dengan pengalaman dan kekuatan serta strategi yang luar biasa, ia pun kembali berhasil menduduki wilayah Lamori di Aceh Besar dengan mendirikan kekuasaan yang kuat, dan ia pun lantas sangat dihormati oleh masyarakat pribumi. Ia bukan hanya memiliki kekuatan dalam mengatur strategi ataupun kemampuan dalam militer, namun ia juga sangat cerdas dalam mengelola wilayah kekuasaan yang baru ia taklukkan. Sedangkan ambisi jiwanya belum terjamahkan oleh rasa kepuasan. Ia pun masih merasa ada yang kurang, sekalipun kekuasaan sudah berada dalam genggamannya. Maka ia pun menginginkan wilayah yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi, serta kekuasaan yang lebih agung. Kemudian langkah selanjutnya yang ia inginkan adalah kerajaan Perlak, yang dimana kerajaan itu dikenal sebagai benteng kekuatan yang tak terkalahkan. Saat tujuannya mengarah ke kerajaan Perlak, gerakannya pun dihentikan oleh sebuah barisan pasukan yang tak kalah banyaknya, yang dimana pasukan itu dipimpin oleh Syekh Abdullah Kan'an. Beliau bukan hanya seorang ulama. Syekh Abdullah juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dari kerajaan Perlak. Namun pertempuran antara kedua pasukan itu berlangsung dengan sengit. Akan tetapi pada akhirnya tak bisa dipungkiri bahwa pasukan Putra Neng harus mengakui kekalahannya di medan pertempuran yang dahsyat itu. Saat Putra Neng telah berada dalam genggaman Syekh Abdullah Kan'an, ia pun merasa ketakutan jika hidupnya berakhir di medan perang. Akan tetapi tiba-tiba hal yang tak terduga sedang terjadi. Dengan kemurahan hatinya, Syekh Abdullah Kan'an menunjukkan belas kasihnya. Ia tidak menghukum atau membunuhnya, akan tetapi ia menawarkan perdamaian dan memperkenalkan Putra Neng dengan ajaran Islam. Putra Neng yang sebelumnya tidak pernah mengenal agama, yang hidupnya dalam kekuasaan dan kepuasan, seakan merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di dalam hatinya. Ada hal baru yang membuat hatinya menjadi tentram saat mendalami ajaran Islam. Kebijaksanaan dan kemurahan hati dari Syekh Abdullah Kan'an memberikan kelegaan dan ketentraman pada Putra Neng yang dahulunya tersesat. Hingga pada akhirnya dengan niat yang tulus dan ikhlas, Putra Neng memutuskan untuk masuk Islam. Maka saat itu ia pun diberikan gelar yang baru dengan sebutan Panglima Putra Neng.
Setelah masuk Islam, Putreneng menetap dan tinggal di belang Pulau Losmawe. Memiliki kecantikan yang membuat pandangan mata serta keagungan sebagai seorang panglima, membuat banyak pria bangsawan yang menginginkan untuk bisa menikahinya. Dan pada akhirnya, Putreneng pun menikah dengan seorang pria bangsawan yang besar yang bernama Sultan Meurah Johan. Ia pun menjadi suami pertama Putreneng dengan harapan baru dalam kehidupan keluarga Putreneng. Akan tetapi, sungguh kebahagiaan itu hanya datang sesaat, karena pada malam pertama setelah pernikahan mereka, Sultan Meurah Johan tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah yang membiru. Peristiwa ini membuat Putreneng larut dalam duka kepedihan yang mendalam serta kesedihan yang tak terhingga. Akan tetapi, hari-hari ia lewati dalam pesona yang memikat pandangan mata banyak pria semakin menjadi. Bahkan ia pun menikah lagi dan memiliki suami yang kedua, ketiga, hingga sampai suami yang ke-99. Semuanya berakhir dengan kejadian yang sama, sebuah kematian yang misterius di malam pertama sesaat setelah mereka menikah. Setelah tragedi itu terjadi, seakan hati Putreneng teriris sangat pedih. Sebuah luka di atas luka yang membuatnya semakin resah tentang kutukan apa yang ada pada dirinya. Putreneng merasa terkurung dalam tembok kesengsaraan yang tak berujung. Pikirannya terus berkecamuk untuk mencari jawaban atas meninggalnya para suaminya. Ia pun mulai bermunajat dalam doa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan jalan keluar dari penderitaan yang ia rasakan. Dalam kesendirian malam yang melingkupinya, maka mulailah muncul sebuah kesadaran bahwa mungkin ada sesuatu di dalam dirinya yang harus ia temukan untuk diperbaiki. Sekalipun kematian demi kematian selalu datang menghantui, itu pun tidak menurunkan niat para pria untuk memiliki hati wanita yang cantik itu. Sedangkan untuk mendapatkan kesepakatan dari Putreneng bukanlah suatu hal yang mudah. Ia menuntut sebuah syarat-syarat yang begitu berat, seperti mas kawin yang terlalu tinggi nilainya, sampai pembagian wilayah yang tak sedikit. Dalam keputusasaannya dan rasa gelisah dalam hatinya, Putreneng berjumpa dengan Syahudam. Syahudam adalah seorang pria yang sangat bijaksana dan memiliki sifat kasih sayang. Ia pun ingin memiliki Putreneng dengan hati yang penuh ketulusan dan tidak takut akan takdir yang telah menimpa para suami-suaminya terdahulu. Sedangkan Putreneng yang sebelumnya telah kehilangan banyak hal, merasa ada harapan baru yang hadir dalam hatinya. Di malam pertama sesaat setelah pernikahannya dengan Syahudam, Syahudam merasakan ada sesuatu yang aneh. Dengan hikmah dan sebuah pengetahuannya, ia pun memeriksa dan menemukan racun yang tersembunyi dalam alat kewanitaan Putreneng, yang ternyata racun itu telah ditanamkan oleh nenek Putreneng saat ia masih kecil untuk melindungi Putreneng dari niat jahat para musuh. Dengan perlahan, Syahudam memindahkan racun itu untuk menyelamatkan Putreneng dari kutukan yang dikhawatirkan sejak awal dan membuatnya resah selama ini. Hingga pada akhirnya, harapan dan doa Putreneng pun dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun melewati malam pertama bersama suaminya yang ke-100, yaitu Syahudam, yang berlangsung dengan penuh kehormatan dan kesopanan. Dan bukan hanya itu, di setiap malam ketika mereka bercinta pun berlangsung dengan penuh romantis dan harmonis tanpa kendala. Namun setelah racun itu dikeluarkan dan dipindahkan, ketika itu pula kecantikan Putreneng mulai memudar. Akan tetapi, Syahudam memiliki cinta yang tak pernah berkurang untuk Putreneng. Sekalipun mereka tak memiliki keturunan, mereka masih tulus dalam kedamaian saat bersama, hingga memiliki kekuatan cinta yang murni. Hari pun berganti dan waktu pun berjalan, hingga Putreneng menghembuskan nafas terakhirnya di samping Syahudam. Di saat terakhirnya, Putreneng merasa damai, sangat bersyukur dari setiap pengalaman yang ia alami, baik suka maupun duka. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa yang datang pada dirinya menjadikannya sebagai wanita yang kuat dan bijaksana. Di jalan utama menuju kota Banda Aceh, terpampang makam Putreneng, yang dimana tempat itu masih dihiasi oleh aura mistis yang masih diyakini oleh masyarakat setempat. Desas-desus cerita yang beredar
bahwa kematian suami yang 99 itu bukanlah sekedar mitos belaka. Hingga penjaga makam yang dikenal sebagai Kat Hasan pernah menjadi saksi dari kejadian-kejadian gaib yang sudah menjadi hal yang biasa di setiap waktunya di sana. Kat Hasan yang memiliki suara serak itu sering berkisah tentang pengalamannya, yang katanya pernah bermimpi bertemu dengan Putreneng, yang dimana Putreneng memberikan 2 balok emas, sebuah hadiah yang sangat luar biasa dari alam gaib. Dan pada saat matahari pagi mulai menyingsing, Kat Hasan pun terbangun dan kaget karena melihat 2 balok emas seperti yang ia lihat di dalam mimpinya. Dan balok emas itu pun dipinjam oleh para peneliti yang tertarik dengan kisah makam Putreneng. Akan tetapi sampai saat ini balok emas itu pun belum juga dikembalikan. Sedangkan 1 balok emas lagi masih terjaga di bawah bantal sang penjaga makam Putreneng yang menjadi saksi bisu di tempat itu. Tidak terlepas dari itu semua, kisah Putreneng sudah menjadi legenda yang diceritakan dari masa ke masa. Bukan hanya tentang seorang panglima laksamana wanita yang pemberani, akan tetapi tentang seorang wanita yang mendapatkan hidayah dalam cinta dan kasih sayang. Semoga apa yang kita dengarkan memberikan manfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.